Shalom Bapak Ibu semuanya. Dan juga yang menonton melalui YouTube, terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini. Mari kita kembali ke kelas digital, training kelas digital batch kelima untuk minggu kelima di bulan Agustus. Nah, kita udah sampai di beberapa tahap untuk pembuatan menjadi suatu konten. Hari ini kita dan minggu lalu kita juga sudah belajar membuat konten. Hari ini pun yang juga hadir juga saya minta partisipasinya, kita langsung membuat konten sederhana. Ada objek yang saya sudah sediakan, itu juga melalui salah satu partisipan yang hadir bersama kami siang hari ini. Nah Bapak Ibu, untuk yang pertama kali melihat tayangan ini dan juga yang hadir di sini, saya mohon supportnya, dukungannya untuk akun YouTube kami yang ada di setiap akun YouTube kami yang ada di sosmed. Boleh bergeser lagi slide kedua. Ya, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali menonton kami, mengikuti kelas digital ini, bisa mengikuti sepanjang bulan Juli sampai Agustus dan hari ini sudah batch kelima. Saya mohon dukungannya juga sehingga kita semua bisa sama-sama saling berbagi, saling mendukung. Ini akun YouTube kami, silakan support, silakan follow, silakan subscribe, like and share, silakan follow kami Bapak Ibu semuanya ya. Silakan dilihat jika ada yang belum follow di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Kalau TikTok Bapak Gembala menyediakan renungan buat kita semua saat ini. Dan kemarin juga ada beberapa kali sudah membuat konten langsung di sini dan sudah ditayangkan di TikTok. Kalau yang hari ini, training hari ini akan ditayangkan di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang baru menonton hari ini, baru bergabung bersama kami, silakan melihat beberapa tayangan dari bulan Juli sampai Agustus. Nanti kita akan berlangsung sampai bulan September. Nah untuk hari ini kita akan kembali praktek membuat konten. Mungkin yang hadir boleh langsung praktek Pak Tikno. Kalau minggu lalu sudah ada 2 orang sudah berhasil dan juga saya sudah posting langsung di IG story-nya Mon Hermon. Mungkin Ibu yang langsung bisa mempromosikan jualannya seperti apa. Boleh saya contoh ya? Boleh saya contoh dulu ini. Kerupuk nanti kita bisa nyapa dulu ya. Misalnya kita langsung teman-teman beli, tapi kita openingnya pertama kita nyapa dulu, tapi nggak usah panjang-panjang. Halo, perkenalkan saya, nggak usah. Halo semuanya, gitu. Kembali hadir bersama saya, gitu. Kali ini saya akan mempromosikan, saya akan menunjukkan bahwa ini jualan saya berupa kerupuk kemplang, ya kerupuk kemplang. Kerupuk kemplang terbuat dari ini, gitu. Rasanya gurih. Kalau misalnya Ibu mau itu langsung kita makan, langsung ibu contoh ibu makan, rasanya ibu langsung review gitu. Ya boleh dipraktekin, ibu mau praktek contoh, silakan Bu ke depan. Hadiahnya masih sama nanti, hadiahnya besok. Sebentar ya, saya minta tolong dibukakan dulu. Boleh Bu, nanti kita sama-sama review ya. Kita reviewnya sama-sama dan berapa durasi terbaik yang bisa kita bagikan gitu. Kalau terlalu lama juga orang akan bosan mendengarnya. Jadi nyapanya nggak usah panjang-panjang. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Yulana dari toko ini gitu. Kali ini, nih salah satu jualan saya adalah kerupuk ini gitu. Nanti juga mungkin Mbak Desi mau berikan contoh. Salah satu ya, oke. Nanti Ibu yang langsung boleh dilihat nanti sama-sama kita review ya Bu. Boleh tolong praktekkan ya. Videonya boleh bantuannya untuk merecord. Ibu boleh ke depan aja Bu. Ya, boleh pinjam handphone kita langsung record. Ya teman-teman yang hadir, teman-teman yang menonton melalui layar YouTube, kita akan langsung mempraktek membuat konten, kita record langsung untuk membuat konten. Silakan Ibu. Batuk. Kalau kita lagi batuk lagi ini, kita
Jangan bilang kalau kita lagi batuk, karena orang nggak perlu tahu ya. Ya, silakan Ibu. Ya, ini udah nyala. Sini Bu, sini. Nah iya, biar kelihatan. Halo, ya, selamat siang. Ntar dulu kameranya on, siap dulu, dia tanda baru Ibu langsung bicara. Kamera? 3, 2, 1. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliana. Hari ini saya akan memperkenalkan jualan kami, kerupuk kemplang dari ikan. Kerupuk ini terbuat dari ikan tenggiri dari Palembang. Silakan berkunjung ke toko kami. Silakan, nanti silakan berkunjung di toko kami. Oke, baik. Oh iya, ya. Ibu masih ya, nggak apa-apa namanya baru pertama ya. Ya, nanti biasanya kalau ini di-tag ulang lagi, record ulang lagi. Jadi saya kasih contoh. Nah, ini kerupuk kemplang rasanya gurih, enak. Mau kita coba? Mari kita coba sama-sama. Apa rasanya ya? Teng 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 gitu. Nanti boleh dicoba. Silakan. Oh, Ibu lagi batuk. Oke. Saya akan mencoba kerupuk ini. Kerupuk ini akan saya coba. Gurih, renyah, tidak alot. Iya, kriuk, rasanya mantap. Oke, saya rekomendasikan kerupuk ini untuk Bapak Ibu. Coba untuk menjadi teman makan nasi, bakso enak sekali dan juga harganya tidak mahal. Silakan menghubungi, silakan DM jika Bapak Ibu mau memesan kerupuk ini silakan. Atau melalui nomor telepon yang tertera di sini ya gitu. Contohnya seperti itu. Kalau ada teman-teman yang mau pesan kerupuk silakan DM melalui yang di Bapak Ibu tonton saat ini. Oke, terima kasih Ibu. Nanti mungkin biar lebih luas lagi nanti Ibu latih aja di rumah ketika Ibu mau jualan di TikTok. Sudah bisa langsung dipraktekan ya. Jadi harus banyak bicara, bukan berarti harus bicara omong kosong, tapi harus lebih sering ada komunikasi dengan audiens. Tapi beneran kerupuknya enak. Silakan dicoba. Yang mau kerupuk silakan dicoba. Ya. Ya ini kalau contoh jualan, tadi kalau kita pakai konten untuk berjualan. Berjualan kan bisa di TikTok, Facebook, dan Instagram. Tapi kalau untuk jualan seperti ini, saya sarankan Ibu berjualan di Facebook. Ibu bergabung dengan salah satu komunitas grup jualan yang ada di Facebook. Di Facebook itu komunitas untuk berjualan banyak sekali. Macam-macam. Jadi kalau bisa kita bergabung dengan salah satu komunitas atau grup itu memang sehingga ketika kita memasarkan kita tahu oh tempatnya memang di situ gitu. Kalau kita cuma jualan di page kita, di feed kita, kadang-kadang suka ketiban ya sama kontennya orang. Kalau di jualan memang semua pusatnya jualan di situ. Nanti boleh Ibu bergabung. Nanti saya akan kasih tahu berapa grup jualan di Facebook. Boleh bergabung sana, boleh bergabung nanti. Dan juga jualannya beberapa channel yang bisa kita gunakan. Jadi tidak cuma satu aja Bu. Jadi banyak tempat yang bisa kita pakai untuk berjualan. Nah berikutnya ada lagi yang buat konten mungkin untuk renungan. Kalau minggu lalu saya sudah sampaikan renungan melalui ayat Alkitab ini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Sebagai renungan, sebagai narasi, sebagai naskah yang bisa kita pakai untuk renungan kita. Ketika kita merasa ada salah satu ayat Alkitab yang sungguh menjadi favorit, bisa kita bagikan. Ada yang mau coba silakan? Pak Eko atau Pak Tikno mungkin melalui salah satu ayat Alkitab. Pak Tikno yang rajin di Instagram. Nah Pak Tikno jadi nanti ketika Bapak posting di Instagram boleh tag saya atau langsung kasih video mentahnya ke saya. Nanti saya yang tag di Hermon, saya tag Bapak. Saya posting di Hermon, saya tag Pak Tikno. Pak Tikno ini rajin ya, rajin. Jadi harus ikut untuk contoh bikin konten. Yuk Pak, mari Pak saya kasih mic-nya. Silakan Pak Tikno.
Ya mari tepuk tangan untuk Pak Tikno. Ya oke, silakan. Ya teman-teman yang ada 3.000 penonton saat ini, mari tepuk tangan semuanya. Yeay. Ya ada hadiahnya Pak, nanti ada hadiahnya. Karena yang minggu lalu tidak datang, jadi hadiahnya saya hari ini serahkan untuk Pak Tikno dan Ibu. Mari Pak, minta tolong merekam lagi. Ya, ajakan. Silakan tunggu Pak, tunggu kamera roll on dulu, tunggu ya. Ya, sebentar, siap? Tunggu kode aba-aba dari. Halo, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua yang ada di gereja ini maupun yang ada di luar yang menonton. Kami dari salah satu jemaat di sini bersama-sama mengajak teman-teman semua untuk menghadiri setiap ibadah yang diselenggarakan di gereja Hermon, yaitu hari Kamis, hari Jumat, dan ibadah hari Minggu. Hari Minggu ada 3 sesi, yaitu pagi, siang, dan sore. Kenapa harus ke gereja Hermon? Karena di sini adalah salah satu gereja Kristen yang penuh dengan urapan. Urapannya yang dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Dr. Insinyur Hari Saragi yang luar biasa. Banyak kesaksian yang sudah dialami dari sakit menjadi sembuh, kemudian dari dari apa lagi? Dari menjadi sukacita, pemulihan dan penyembuhan dan lain sebagainya. Ayo teman-teman semua, jangan disia-siakan waktu kita untuk hadir di gereja ini bersama-sama untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Amin. Oke, terima kasih Pak Sutikno sudah berpartisipasi. Silakan kembali Pak. Nah, itu salah satu contoh konten ajakan namanya ya. Konten kita mengajak orang-orang untuk bergabung bersama kami. Konten promosi sebetul namanya itu. Sehingga orang-orang juga tertarik dengan apa yang disampaikan ketika kita mau mengajak mereka untuk bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Nah, ada lagi beberapa tipsnya. Nggak bisa sekali ya kita langsung jadi kayak orang yang kayak YouTuber, kayak podcaster, atau kayak orang-orang yang tampil di TV atau di layar yang sering kita lihat. Itu juga butuh waktu, butuh proses, butuh latihan juga. Jadi nggak bisa sekali langsung langsung bisa wah begitu bagus kita nonton yang penontonnya sampai jutaan kayak YouTuber yang lain. Tapi butuh waktu, proses dan juga latihan. Juga sering-sering membaca naskah ketika lebih baik kita menghafal. Kalau misalnya kita mau sifatnya podcast yang ada interview, ada wawancara, ada interaktif. Nah itu kita baca sedikit tapi banyak improvisasi, bisa kita tanya jawab. Paling enggak kita menguasai beberapa pengetahuan umum sehingga kita enggak kalah-kalah banget dari narasumber yang kita undang. Nah untuk Alkitab pastinya kita juga harus menyiapkan ayat Alkitab mana yang mau kita jadikan bahan sharing di salah satu konten kita. Tapi paling enggak kita juga baca referensi atau tafsiran-tafsiran lain sehingga kita juga enggak ketinggalan banget. Tapi ketika kita berdiskusi tentang Alkitab, kita tidak bisa mempertahankan pendapat, oh saya yang benar, pendapat dia salah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena setiap orang mempunyai pemahaman dan tafsirannya sendiri untuk memahami ayat Alkitab. Ya, jadi masing-masing dengan pemahamannya. Yang penting iman kita, fokus kita kepada Tuhan Yesus tidak berpaling. Seperti dengan khotbah kita hari ini ya. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti. Nah kembali lagi untuk tayangan YouTube, ada beberapa format, ada beberapa pilar. Minggu-minggu kemarin sudah saya sampaikan, ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk ketika kita mau monetisasi untuk channel kita untuk mendapatkan uang dari sana. Untuk monetisasi, untuk monet itu paling enggak kita punya 1000 subscribe.
punya 1000 subscribe baru kita bisa monetisasi. Tapi ada juga jam tayangnya, itu juga akan dihitung oleh YouTube ya. Berapa konten yang bisa kita tayangkan, berapa jam yang tayangan yang bisa disampaikan, itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari YouTube ketika kita mengajukan untuk monetisasi. Ya, saya ulang lagi ya, mengingatkan kembali kita semua, mengingatkan kembali untuk channel YouTube kita. Ya, ide konten itu harus original. Itu penting sekali untuk original ide konten kita. Kita boleh, kalau minggu lalu saya sudah bilang ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Kita bisa amati punya orang, kita tiru, tapi yang kita rekam, kita lakukan semuanya original punya kita. Channel YouTube kita, kalau Bapak Ibu lihat ada banner, namanya banner itu di belakang background itu kita buat semenarik mungkin. Beberapa aplikasi menyediakan template-nya. Bisa kita gunakan di sana. Kadang-kadang banner YouTube suka kepotong karena gambar kita tidak sesuai ukurannya atau rasionya. Akun Instagram, akun FB dan akun TikTok itu juga kalau bisa kita permanis sehingga ketika orang mau mengunjungi akun kita terlihat baik. Boleh balik lagi? Ya, seperti ketika kita bertamu, ketika kita mau kedatangan tamu ke rumah kita, pastinya rumah kita bersih-bersih, kita bagusin, kita udah persiapkan segalanya sehingga ketika orang datang ke rumah kita merasa betah. Seperti itu konsepnya, seperti itu analoginya ketika kita membuat suatu channel atau akun di sosmed. Ketika orang lihat menarik, betah datang lagi sama seperti itu cara analoginya ya. Kemudian proses pemotretan dan perekaman juga penting. Pencahayaan seperti ini cahaya banyak itu untuk mendukung kualitas video kita, kualitas penayangan sehingga kalau buram orang aduh buram apa yang mau dilihat gitu. Kalau misalnya di dalam ruangan kita mengandalkan lighting seperti ini cahaya. Tapi kita juga bisa pakai di luar, kita pakai sinar matahari itu cahayanya bagus banget. Jadi kita bisa syuting record outdoor ya di depan atau di jalan atau di luar ruangan. Kemarin saya menonton salah satu orang ojol, dia juga adalah konten kreator dan juga lumayan viral ya. Lumayan viral. Jadi gak ada salahnya ketika kita menjadi driver ojol, kita juga bisa menjadi konten kreator. Patut dicoba itu Pak, bisa dicoba itu. Dia lumayan viral dan diundang salah satu YouTuber. Ya, sudah diundang oleh salah satu YouTuber ketika dia menjadi ojol, dia juga membuat konten kreator, bagaimana dia fokusnya ya, mungkin dia perekamannya wah luar biasa itu ya, ide kreatifnya lumayan cemerlang itu. Terus proses editing kemarin saya sudah sampaikan beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Jika sudah ada yang mendownload silakan menggunakannya, pilih-pilih salah satu Pak, tidak harus semua ya. Salah satu aja. Terus upload dan unggah itu juga kita harus perhatikan caption atau keterangan gambarnya. Itu juga yang menjadi kata kunci ketika orang mencari konten atau dia misalnya saya mau beli kerupuk gitu. Kita jangan lupa kasih hashtag atau tagar kerupuk enak. Nah itu yang perlu untuk semua sosmed itu kita pakai kata kuncinya itu kerupuk enak sehingga ketika orang mau cari kerupuk langsung dia ya muncul gitu. Itu namanya SEO, search engine-nya dia akan mengangkat kita ketika kita menaruh kata kunci yang sesuai dengan jualan kita. Kemudian berikutnya slide berikutnya itu diperhatikan tips bikin konten itu untuk lihat kamera ya. Tadi Bapak lihatnya kamera apa lihat layar ya tadi? Saya belum lihat hasilnya, tapi lihatnya ke kamera ya. Misalnya kalau ini saya lihat kamera gitu. Saya nggak lihat layar tapi saya lihat kamera sehingga eye contact-nya ada dengan penonton. Kemudian siapkan naskah, saya bilang salah satu naskahnya adalah Alkitab ini naskahnya luar biasa, naskahnya banyak banget yang bisa kita jadikan, skrip kita bisa jadikan konten. Kemudian kita konsisten untuk mengupload, membuat gitu ya, konsisten sehari satu. Kalau kemarin Bapak Ibu bisa lihat di Instagramnya Hermon, saya posting sehari satu yang praktek kita minggu lalu. Ya praktek ada 2 orang, saya sudah posting sehari satu, lumayan terbantu dan juga
TikToknya kita juga saya sudah posting renungan Pak Gembala. Sehari satu itu followernya lumayan nambah. Saya harap juga teman-teman juga bisa saling support, bisa saling mendukung kita, like, comment, and share, subscribe akun kami dan juga di YouTube, di TikTok dan juga Instagram, sehingga kita bisa saling berbagi dan saling memberkati. Oke, kalau pilar kemarin sudah saya sampaikan, ada beberapa pilar yang menjadi, sebetulnya bisa lebih dari itu, bisa lebih dari 4, atau kita tidak usah memakai semuanya juga bisa, tergantung yang mana yang mau kita gunakan. Itu kita konsisten fokus di salah satu itu saja. Ketika akun sudah kita berkembang, akun kita, channel kita sudah bertambah, followernya, subscribe-nya sudah bertambah, baru kita merambah ke pilar yang lain. Tapi paling enggak di awal kita fokus di satu dulu aja, sehingga algoritmanya bisa menentukan, oh dia target pasarnya ke sini gitu. Sehingga itu terbaca dengan baik, konten kita bisa sesuai dengan orang yang mau melihat gitu. Beberapa pilar saya ulang lagi adalah menghibur, ada mengedukasi, ada menginspirasi atau motivasi dan juga menjual. Ya, kalau menjual ya kayak tadi ya, kita praktek promosi kerupuk tadi gitu. Itu lumayan enak, kita pakai kata kunci, kerupuk enak, kerupuk bawang murah, atau pakai juga kata kerupuk murah, atau kita pakai headline yang jelas. Kerupuk, emang boleh kerupuk seharga segini gitu. Misalnya di luaran 23.000, kita jualnya 22.500, masih ada selisih 500 ya, masih lebih murah kita ya, walaupun cuman 500. Kita pakai judul yang besar di atas, emang boleh kerupuk semurah ini, berapa? 22.500. Oh ternyata di luar 23.000 atau 22.900, masih lebih murah kita ya. Paling enggak ketertarikan orang, di awal orang merasa, wah pandangan pertama sudah langsung kena gitu. Ya oke, baik. Bapak Ibu, masih ada beberapa menit lagi, ada lagi yang mau praktekkan untuk membuat konten? Pak Eko mau praktek? Ya boleh, silakan. Mungkin kita ganti, tapi kameranya di sini susah ya. Oke, Bapak Ibu baik. Berikut ini ada salah satu peserta lagi yang akan praktek membuat konten. Kontennya berupa apa Pak? Jadi kita fokus nih. Oh renungan, Pak Eko akan menyampaikan sebuah renungan. Oke baik. Ayat Alkitabnya perlu ditampilkan? Udah menghafal ya? Udah. Oke baik, silakan. Lihat kamera, siap. Lihat hitungan detik, hitungan dari kameramen. Ya, selamat pagi semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Kami pada kesempatan kali ini, dalam live kali ini akan membawakan sebuah renungan di dalam ayat firman Tuhan, yaitu Filipi 1 ayat 21, yaitu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam bahasa Inggrisnya, for to me to life is Christ and to die is gain. Itulah, ini adalah sebuah tulisan Rasul Paulus, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana Rasul Paulus telah menulis ayat ini bahwa segala kehidupan Rasul Paulus dicurahkan untuk Yesus. Kenapa demikian? Sebab pada saat Rasul Paulus belum dijumpai oleh Tuhan Yesus atau yang dinamakan Kristofani di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 itu, mereka menjadi seteru Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu bisa dibaca nanti di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Di situ judul perikopnya adalah pertobatan Paulus. Bagaimana seorang Rasul Paulus pada saat itu mau
menganiaya jemaat dan minta surat kuasa dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu untuk membinasakan semua orang yang percaya kepada nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Rasul Paulus ini menggenapi di dalam ayat Yohanes 15 ayat 16, yaitu bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itulah penggenapan daripada Rasul Paulus, bahwa niat Rasul Paulus adalah untuk membinasakan, namun mereka ditangkap oleh Tuhan Yesus sehingga mereka menjadi pemberita Injil. Ya, itulah Rasul Paulus. Terima kasih Pak, waktunya 2 menit. Kalau untuk tayangan YouTube bisa 3 menit, tapi kalau untuk tayangan Instagram tidak bisa karena cuma 1 menit. Instagram tuh silakan kembali Pak, terima kasih. Akan saya review. Oke. Bapak Ibu perhatikan durasi ketika kita membuat konten. Kalau kita mau untuk YouTube itu bisa 3 menit yang di shorts ya, di shorts bisa. Kalau udah punya channel bisa langsung nanti, udah punya channel YouTube Pak? Punya? Di situ aja. Punya channel YouTube nanti saya kirim setelah saya edit sedikit, nanti saya kasih Bapak boleh di shorts bisa. Kalau Instagram itu paling enggak 1 menit ya 60 detik. Kalau IG story itu cuma 15 detik malah. Cuma 15 detik kalau di story. Jadi IG story itu fungsinya untuk pemberitahuan aja bahwa akun kita lagi aktif loh nonton gitu. Akun kita lagi ada ini loh gitu. Kalian boleh bergabung, itu manfaatnya IG story. Paling enggak orang tahu bahwa akun kita aktif kalau untuk Instagram story. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan membuat konten ya. Diperhatikan durasi dan juga penyebutan dalam bahasa Inggris Pak. Kalau memang kita tidak terlalu fasih, supaya kita hindari penyebutan dalam bahasa Inggris karena orang ini ngomongnya apa ya, gitu ya. Artikulasi pronunciation itu juga penting ketika kita berbicara bahasa asing. Kalau kita misalnya kurang yakin, sebaiknya kita pakai bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri saja gitu. Kalau memang kita menguasai nggak ada salahnya ya. Jadi sehingga pendengar pun enak, dia ngomong apa sih tadi gitu ya. Jadi dia ngomong apa sehingga orang tertarik untuk mendengar. Kalau misalnya nggak jelas, ngomong apa ya gitu ya. Jadi itu yang bisa kita perhatikan banget, pronunciation. Lebih baik kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia sehingga ayat Alkitab itu tidak salah, nats Alkitab yang tertulis itu tidak salah kita ucapkan ya. Oke baik. Koreksinya itu reviewnya itu saja Pak, tapi nanti hasil rekamannya saya kasih ke Pak Eko. Nanti mungkin mau tayangkan ke YouTube-nya. Pakai di yang shorts ya. Jadi kalau mau upload pakai tanda tambah dulu di bawah baru video Anda gitu. Paling enggak orang lain bisa melihat renungannya menurut dia kena nih sesuai dengan saya gitu ya. Ya baik, bisa dipahami ya Pak Eko ya. Iya nanti bisa langsung share ke YouTube Pak Eko. Iya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Durasi kalau untuk shorts dia bentuknya yang potret itu bisa 3 menit. Iya, bisa 3 menit. Iya. Kalau untuk Facebook dan Instagram paling enggak 2 menit ke bawah. Minimal bagus kita 1 menit. 1 menit itu udah bagus. Kalau 2 menit kelamaan kadang-kadang orang langsung, kecuali menarik banget, dia akan nonton sampai selesai. Ya, TikTok bisa 3 menit. Ya, bisa 3 menit TikTok. Bisa lebih juga sekarang, kalau enggak salah sudah bisa yang 5 menit kalau enggak salah ya. Cuman itu sudah terlalu lama, orang akan bosan menontonnya. Jadi kita ngambil durasi yang sesuai dengan apa yang mau kalau misalnya dalam waktu 1 menit aja bisa tersampaikan 1 menit aja. Jadi optimal konten kita. Jadi orang akan nonton sampai selesai. Itu pun membantu frekuensi traffic konten kita sehingga orang mau lihat. Ketika Bapak Ibu sudah mau konten bagus, jangan lupa buka untuk send gift-nya.
ada aplikasi atau fitur send gift sehingga ketika orang senang dengan apa yang kita sampaikan dia bisa kirim gift. Ya mungkin nggak langsung besar tapi dari yang kita kumpulkan dari yang sedikit-sedikit dulu lama-lama menjadi bukit. Iya. Tugas kuliah YouTube. 15 menit untuk yang long durasi, dia pasti formatnya untuk yang landscape, ya. Ya. Iya, 15 menit proses perekaman, tapi nanti bisa untuk konten yang udah fix sudah jadi nggak nyampe 15 menit karena biasanya di depan dan belakang kan ada juga yang di-cut atau ada yang juga bisa kadang-kadang kita percepat speednya sehingga bisa kurang dari 15 menit, mungkin total perekaman 15 menit, nanti hasil sudah jadinya mungkin tidak sampai 15 menit gitu. Ketika kita merekam ini juga mungkin 3 menit, tapi nanti ketika sudah edit, sudah melalui proses cut sana cut sini, hasilnya mungkin juga 2 menit lebih ya, nggak sampai 3 menit itu total perekamannya 3 menit memang ya gitu. Apalagi kalau misalnya ada sedikit batuk, itu harus kita cut ya, atau ada orang datang nyamperin kita juga harus di-cut ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Ibu besok akan lebih ke TikTok, kita mungkin langsung ke TikToknya Ibu aja karena memang jualan ya, khusus jualan, jadi langsung ke kontennya Ibu melalui handphone Ibu untuk praktek untuk langsung ke TikTok. Jadi jangan disia-siakan Bu, sayang mumpung ada yang mau mengajarin kita, ada yang mau trainer kita gunakan aja fasilitas itu kan iseng-iseng berhadiah ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau Bapak Ibu yang menonton melewat layar YouTube, jangan lupa untuk like, comment, subscribe akun YouTube kami, tidak hanya untuk kelas medsos, ada renungan, ada khotbah-khotbah Bapak Pendeta dari berbagai macam pendeta, berbagai dari luar pendeta tamu yang kami undang ada di YouTube kami. Silakan menonton, silakan melihat playlist mau di bulan apa atau mau pendeta mana, silakan dicari di akun YouTube kami Gereja Spasi Hermon, semuanya huruf besar. Instagramnya adalah @gerejahermon, TikToknya @gereja.hermon, dan juga Facebook Gereja Spasi Hermon. Silakan berkunjung, silakan support, silakan saling memberkati, saling support sehingga Anda terberkati dengan khotbah yang ada di kami dan juga ibadah-ibadah lainnya, misalnya praise and worship, ibadah karyawan dan profesional. Ya. Oke, untuk kelas hari ini sampai di sini saya sudahi. Sudah waktunya juga sudah mencapai akhir. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu yang ada di sini. Juga terima kasih yang sudah menonton melalui layar YouTube. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Kita ketemu lagi, saya Odelia pamit. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.